Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Di episode kali ini, kita akan kembali mendengarkan cerita dari Gunung Slamet, yang kali ini bersumber dari seorang wanita yang bernama Desi Wulandari. Selain hobinya mendaki gunung, Mbak Desi ini juga memiliki kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan ini juga yang dialaminya sewaktu mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan bersama teman-temannya sekaligus bersama suaminya. Seperti apa kisah Mbak Desi? Silahkan menikmati jalan ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subscribe juga sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di suatu hari di kota Pemalang, Desi telah bersiap bergegas untuk mendaki ke Gunung Slamet bersama keempat rekan setimnya, yang salah satunya adalah suaminya. Sekitar sehabis subuh, mereka berangkat dari Pemalang dengan menggunakan sepeda motor menuju base camp Bambangan yang berlokasi di Purbalingga. Udara sejuk pagi hari menemani perjalanan mereka. Hingga tak terasa, Desi dan yang lainnya tiba di base camp sekitar pukul 7 pagi. Mereka beristirahat sejenak sambil mengurus si Maksi dan yang lainnya. Setelah semuanya dirasa siap, tepat pukul 9 pagi, mereka memulai perjalanan. Jika kalian pernah ke Gunung Slamet via Bambangan, pastinya sudah mengetahui trek yang memang sedari base camp sudah menanjak. Baru beberapa melangkah meninggalkan base camp, Desi dan kawan-kawan sudah merasa lelah. Padahal fisik telah mereka siapkan, apalagi mereka juga sudah sering sekali mendaki gunung. Akhirnya mereka memutuskan menaiki jasa ojek untuk bisa sampai ke pos 1 Bayangan. Saat di perjalanan, keganjilan sudah terasa. Saat itu Desi ditanya oleh tukang ojek perihal jumlah rombongan mereka. Tukang ojek yang mengantarkan Desi itu berkata kalau rombongan Desi beranggotakan 6 orang, padahal mereka hanya berjumlahkan 5 orang. Saat itu Desi enggan untuk menanggapinya dan lebih fokus untuk memikirkan yang lain. Mereka pun tiba di pos 1 Bayangan, yang mana di sana terdapat warung-warung penjual cemilan. Desi dan rombongan pun memutuskan untuk rehat di warung tersebut sambil memakan gorengan dan sepotong semangka segar. Tak luput juga mereka mengobrol dengan ibu penjual warung di sana. Dalam percakapan yang mereka dapat, ibu warung itu mengatakan bahwa dalam sehari kemarin ada 6 orang yang dievakuasi, mulai dari keseleo, patah tulang, bahkan sampai ada yang terkena hipotermia. Kejadian-kejadian tersebut cukup mengkhawatirkan perasaan Desi. Namun rasa penasaran akan ke puncak lebih besar mengalahkan rasa khawatirnya. Setelah dirasa cukup berbincang, Desi dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan. Pos demi pos pun mereka lalui. Perjalanan mereka terbilang lancar, tidak ada hambatan kala itu. Hingga Desi dan kawan-kawan hampir tiba di pos Bayangan 3. Saat itu, suami dari Mbak Desi tiba-tiba saja mendengar alunan gamelan. Sebut saja namanya Farid. Farid yang tengah berjalan asik mendengar alunan tersebut dengan cukup jelas. Tidak hanya itu, Farid juga melihat dari kejauhan di pos Bayangan 3 ada seperti seorang ibu penjual warung yang sedang menjaga di warung. Namun setibanya mereka di pos Bayangan 3, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Saat itu Farid mulai merasakan hal yang tidak beres. Lantas Farid mengajak yang lainnya untuk lanjut berjalan, tidak rehat di sana karena alasan tidak beres tersebut. Dengan sedikit tergesa, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di pertengahan jalan menuju pos 3, Desi dan kawan-kawan bertemu dengan 4 pendaki yang kala itu tengah rehat di jalur. 2 orang dari Bogor dan 2 orang dari Cilacap. Mereka pun memutuskan untuk bergabung dalam pendakian ini. Alhasil, mereka sekarang berjumlah 9 orang dalam satu rombongan. Desi dan kawan-kawan yang semula hendak mendirikan tenda dan bermalam di pos 3 membatalkan niatnya dikarenakan keempat orang itu mengajaknya untuk mendirikan tenda di pos 5 saja secara bersama-sama.
Singkatnya, mereka pun tiba di pos 3 hanya untuk mengatur pernapasan sebentar, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke pos 4, mereka sepakat untuk melewati pos Samarantu itu sebelum maghrib, atau jika waktu sudah mendekati maghrib, mereka belum sampai di pos 4, mereka harus berhenti di jalur guna menghindari bertemu maghrib di pos yang terkenal angker itu. Sementara hari mulai gelap, Desi melihat jam di tangannya kala itu tepat pukul 5:30 sore. Namun seperti yang mereka sudah sepakati sebelumnya, jangan sampai bertemu maghrib di pos 4. Akhirnya mereka memilih beristirahat di jalur dan menunggu maghrib di sana. Sambil berbincang dan bersenda gurau, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Keadaan saat itu sudah gelap gulita. Penerangan dari senter-senter dan headlamp mereka menjadi satu-satunya cahaya untuk menemani langkah mereka. Karena dirasa cukup, waktu maghrib telah berlalu. Kemudian mereka mulai bergerak menuju pos 4. Sesampainya di pos 4, Desi yang memang sedikit sensitif akan makhluk-makhluk goib merasakan aura yang sangat berbeda kala ia menginjakan kaki di pos tersebut. Tapi Desi kembali mengalihkan rasa tersebut dan mereka rehat sejenak di pos itu. Saat itu, suaminya Desi yang tak lain adalah Farid tiba-tiba saja melihat banyaknya orang-orang dari arah bawah yang seperti hendak naik ke arah mereka. Lantas yang lainnya pun segera melihat ke arah yang Farid tuju. Dan benar saja, mereka semuanya melihatnya. Pergerakan orang-orang itu ditandainya dengan adanya sorot cahaya headlamp yang digunakan. Cukup banyak sorot cahaya headlamp itu yang perlahan bergerak ke atas menuju pos 4, tempat mereka beristirahat. Namun cukup lama mereka menunggu, nyatanya nihil. Sorot-sorot cahaya itu tak kunjung juga sampai ke pos 4. Padahal jarak antara cahaya dari tempat mereka itu terbilang cukup dekat. Perasaan dan pikiran mereka mulai kemana-mana. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut berjalan tanpa memperdulikan orang-orang itu. Udara dingin malam hari di pegunungan mulai terasa menusuk jaket-jaket yang mereka gunakan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Mereka terus berjalan dikarenakan mereka tidak membawa jas hujan. Tapi saat itu tiba-tiba saja seperti ada yang menarik jaket Desi dengan begitu kuat hingga Desi hampir terjatuh. Beruntungnya temannya sigap menahan tubuh Desi dari belakang. Mereka semua berpikir kalau saat itu Desi tengah kelelahan sehingga membuat tubuhnya hampir terjatuh. Mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak di jalur. Rasa-rasanya saat itu Desi ingin sekali bercerita kalau tadi jaketnya ada yang menarik yang membuat tubuhnya mau terjatuh. Namun Desi menyadari bahwa jika sedang berada di gunung, sebisa mungkin jangan langsung menceritakan kejadian tersebut. Alhasil ia hanya memendamnya dalam hati. 10 menit berlalu. Hujan masih turun dengan intensitas ringan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan entah kenapa perjalanan menuju pos 5 terasa begitu lama. Padahal ada beberapa orang dalam tim itu yang sudah pernah ke sana, yang merasa terasa sudah dekat. Tapi sepertinya mereka tak kunjung juga sampai. Mereka terus berjalan dengan masih diiringi hujan yang tidak terlalu deras. Sampai akhirnya mereka pun tiba di pos 5. Mereka pun segera mencari spot yang pas untuk mendirikan tenda. Dan mereka menemukan tempat yang cocok, namun agak sedikit ke bawah. Saat mereka berjalan ke tempat itu, Desi melihat ada seorang wanita cantik yang memakai baju berwarna merah yang kala itu sedang terduduk. Namun anehnya, teman-temannya berjalan saja melewati seorang wanita itu tanpa adanya permisi atau menyapanya. Desi pun lantas berjalan ke arah teman-temannya. Namun entah kemana perginya, seorang gadis cantik itu tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Desi. Desi pun kembali menghiraukan. Ia dan yang lainnya pun lantas mendirikan tenda di area itu dengan hujan yang masih terus turun. Tapi saat yang lainnya sedang sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba Desi melihat dari arah atas
ada segerombolan orang seperti para pendaki yang kala itu berlari ke arah mereka. Seperti layaknya sedang tawuran, segerombolan orang-orang itu lantas menghancurkan tenda yang sedang Desi dan teman-temannya dirikan. Namun anehnya, teman-teman Desi tidak melihatnya. Mereka anteng saja mendirikan tenda. Padahal yang Desi lihat, segerombolan orang-orang itu terlihat beringas yang ingin menghancurkan tenda-tenda mereka. Dan di saat yang bersamaan pula, teman Desi yang bernama Nina tiba-tiba saja terjatuh pingsan. Sontak Desi pun berteriak kepada yang lainnya yang tengah asik mendirikan tenda untuk segera membantu Nina. Mereka pun semua sibuk menyadarkan Nina. Tapi saat yang lainnya tengah sibuk menolong Nina, tiba-tiba saja persis di hadapan Desi muncul sesosok wanita cantik berbaju merah itu. Cantik sekali. Yang sontak dengan sedikit terkejut, Desi memundurkan tubuhnya yang sampai menubruk tubuh Rudi temannya itu. Beruntungnya suaminya yaitu Farid dengan sigapnya meraih tubuh Desi yang hendak terjatuh ke tanah. "Kamu kenapa?" Namun saat itu mulut Desi seperti keluh, tidak bisa terucap dari mulutnya apa yang Desi ingin katakan. Sementara hujan masih turun rintik-rintik. Setelah Nina sadar, yang lainnya pun segera kembali mendirikan tenda. Dan satu keganjilan lagi. Saat itu salah satu tenda dari mereka ada yang patah di bagian framenya. Entah apa yang terjadi. Mungkin itu ulah segerombolan orang-orang yang tadi Desi lihat. Setelah diperbaiki dengan diikat dan sebagainya, tenda semuanya berdiri. Mereka pun langsung masuk ke dalam tenda dan segera mengganti pakaiannya yang sudah basah kuyup. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rencana yang semula Desi dan kawan-kawan ingin membuat sop hangat. Karena kondisi fisik yang lelah, mereka terpaksa harus mengurungkan niatnya dan segera mengeluarkan sleeping bag untuk beristirahat tidur. Malam semakin larut, hujan sudah mulai reda. Tepat pukul 2 malam, tiba-tiba Desi terbangun. Ia terbangun dikarenakan mendengar seperti ada orang yang sedang mengulek sambal. "Siapa malam-malam gini yang lagi nyambel ya?" batin Desi berkata. Ia pun membuka matanya. Namun ketika mata terbuka, suara itu mendadak menghilang bak ditelan alam. Tapi anehnya, ketika Desi kembali memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Bahkan seperti berada tepat di atas kepalanya. Desi yang menyadari bahwa ini memang sudah ganjil pun tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya tepat pukul 3 teman-temannya yang lain terbangun. "Pada mau summit gak?" "Nggak tahu nih, badan kayaknya pada sakit semua." "Iya." Tadi pada dengar suara orang ngulek gak?" "Iya tadi gue dengar." "Gue juga dengar. Mungkin tetangga sebelah kali." Kemudian mereka bersembilan pun berunding apakah mau summit atau tetap stay di tenda. 4 orang dari Bogor dan Cilacap memutuskan untuk summit. Sementara Desi, suaminya, dan ketiga temannya mengurungkan niatnya untuk summit. Dikarenakan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Badannya terasa sakit, ditambah si Nina yang memang masih sangat lemas. Keempat pendaki dari Bogor dan Cilacap kemudian pamit ke puncak. Sementara 5 orang yang lainnya, termasuk Desi, memilih stay di tenda dan kembali beristirahat. Mentari telah menunjukkan sinarnya. Desi kembali terbangun dan kemudian mulai memasak. Dikarenakan perut yang sudah terasa lapar. Setelah menyantap sarapan sekitar pukul 9 pagi, Desi mencoba menanyakan kepada tetangga tendanya yang baru saja turun dari puncak, apakah mereka semalam memasak, mengulek sambal. Namun mereka menjawab, tidak ada yang memasak malam tadi. Mereka juga tidak mendengar suara itu. Desi yang mendengar jawaban itu pun hanya terdiam, kemudian kembali masuk ke dalam tendanya. Tepat pukul 10, keempat pendaki asal Bogor dan Cilacap telah kembali dari puncak. Mereka kembali memasak untuk makan bersama. Dan setelah itu, tepat pukul 11 siang, Desi dan kawan-kawan memutuskan untuk turun ke bawah, mengingat hari yang semakin siang.
Namun, keempat pendaki asal Bogor dan Cilacap itu memutuskan untuk bermalam satu kali lagi di pos tersebut. Akhirnya mereka pun berpisah. Setelah merapikan tenda, Desi dan kawan-kawan pamit kepada empat pendaki itu, kemudian berjalan turun menuju base camp. Tapi, keganjilan masih berlanjut. Mereka mulai bergerak tepat pukul 11 siang dan berharap sebelum maghrib harus sudah sampai di base camp. Tak lupa juga mereka berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai base camp dan tidak mendapatkan gangguan lagi. Dengan perlahan, mereka mulai meninggalkan pos 5 dan bergerak menuju pos 4 Samarantu. Perjalanan turun sampai ke pos 4 bisa dibilang aman. Belum ada gangguan yang terjadi sampai mereka tiba di pos Bayangan 3. Saat itu mereka memutuskan untuk rehat sejenak. Tapi di sana Desi kembali melihat sosok wanita berbaju merah yang tengah berdiri tepat di belakang temannya, yaitu Rudy. Bukan hanya itu, Desi juga melihat adanya sosok lain di belakang Rudy. Sosok seperti tinggi besar dengan wajah yang mengerikan. Desi yang mulai merasa tak nyaman, kemudian meminta yang lainnya untuk kembali berjalan. Dengan seketika, ia perlahan berlari meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian disusul oleh Rudy, Farid, dan yang lainnya. Belum selesai gangguan yang menimpa, baru 5 menit meninggalkan pos tersebut, tiba-tiba mereka disambut oleh kabut hitam yang begitu pekat, yang setelahnya hujan kembali datang. Mereka lantas bergegas tanpa menggunakan jas hujan, kembali merasakan basah. Dan dimulai dari situ, Desi dan suaminya Farid melihat dari kejauhan adanya sebuah warung. Mungkin itu pos 2. Tapi semakin mereka berjalan, warung itu bukannya semakin dekat, justru malah semakin menjauh. Aneh, mereka nampaknya mulai berhalusinasi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang licin karena diguyur hujan lebat. Desi berpegangan pada akar-akar pohon dan sekitarnya. Sontak Desi merasakan tangannya seperti ada yang memegangnya. Lalu ia mencoba melepaskan genggaman tangan itu. Namun genggamannya begitu kuat sampai Desi melihat ke arah tersebut dan terlihat tangan yang begitu besar yang seperti sedang menahannya. Sontak Desi pun terkejut, yang kemudian dengan sekuat tenaga ia menarik tangannya sampai ia terpelanting. Melihat Desi yang seperti itu, teman-temannya berkata, "Kenapa, Des? Tadi ada tangan gede banget narik gua." Tapi mereka seolah tak percaya. Malah mereka hanya tertawa, yang menganggap Desi sedang berhalusinasi. Desi pun tak mau meyakinkan teman-temannya itu. Ia berpikir, anggap saja memang benar ia berhalusinasi. Mereka terus berjalan turun, tapi setelahnya kejadian serupa menimpa temannya, yaitu yang bernama Jamil. Jamil juga mengalami kejadian yang Desi alami. Bahkan bukan hanya tangannya, tapi juga dengan kakinya yang seakan ditarik hingga Jamil terjatuh sampai terguling. Melihat kejadian itu, teman-temannya baru yakin kalau ini memang sebuah teror. Dimulai dari situ, mereka semua terdiam dan fokus ke jalan, yang saat itu langit mulai gelap. Singkatnya, mereka tiba di pos 1, bertepatan dengan waktu maghrib. Di sana sudah nampak pendaki lain. Mereka pun bergabung dengannya sambil menikmati teh hangat di warung di pos 1 untuk menghangatkan tubuh. Selepas maghrib, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan hujan yang sudah mulai reda. Jarak antara pos 1 ke pos Bayangan 1 tidak terlalu jauh, tapi kala itu mereka merasakan seperti jauh sekali. Tidak sampai-sampai di pos tersebut, namun mereka tetap waspada sampai titik terlemah. Saat itu Desi mulai melihat ke arah atas pepohonan, seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya untuk menengok ke arah tersebut. Dan setelah ia menengok ke arah pepohonan, terlihat banyaknya makhluk yang tengah bergelantung di atas pohon dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Begitu seram, begitu mengerikan. Desi yang merasa sudah sangat lemah sempat ingin menyerah dengan keadaan.
Namun jauh di dasar hatinya, ia harus segera pulang karena ada orang rumah yang menunggunya. Desi memilih untuk menunduk agar tidak semakin terdistrak. Sampai akhirnya mereka tiba juga di pos bayangan 1. Saat sedang mengatur nafas di pos tersebut, Desi kembali melihat sosok wanita berbaju merah itu yang masih mengikuti Rudy. Lantas ia pun kembali mengajak yang lainnya untuk cepat-cepat berjalan menuju area base camp. Mereka mulai melintasi aliran mata air yang berbatasan dengan ladang warga. Dan untuk yang kesekian kalinya, Desi kembali dikejutkan oleh sosok wanita itu yang tengah asik terduduk di sebuah batu besar dengan wajah yang pucat dan memandang ke arahnya. Desi yang memang sudah merasa benar-benar lemah, ia pun hanya mampu menunduk. Mau berlari pun ia takut terpeleset karena di area itu terbilang licin. Hingga sampailah mereka di pos ojek dan mereka langsung menaiki ojek-ojek tersebut tanpa banyak bicara. Setelah motor mulai melaju, Desi sempat melirik ke arah belakangnya dan terlihat sosok wanita berbaju merah itu terbang yang kemudian kembali ke area atas. Dalam hati Desi kala itu, ada masalah apa saya dengan wanita tersebut? Dia pun tak habis pikir. Sampai kemudian mereka pun tiba di base camp dengan selamat tanpa adanya gangguan lagi. Begitulah pengalaman dari Desi dan kawan-kawan saat mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan. Memang tidak mudah memiliki kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu, apalagi dalam kondisi lelah. Desi harus benar-benar fokus, jika tidak, ia bisa saja kerasukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian suka dengan cerita barusan, jangan lupa tinggalkan like, comment, and share. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi. Salam lestari.